Selamat malam pemirsa pecinta cerita romantis. Semoga hari ini Anda dalam suasana yang menyenangkan. Perkenalkan, namaku Siska, usiaku 20 tahun. Aku tinggal di kota ini belum lama, aku tinggal di rumah majikanku. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga, aku menggantikan asisten sebelumnya. Pak Anton nama majikannya, orangnya baik sabar dan tidak sombong. Rumah majikanku sangat bagus dan mewah, maklumlah dia pengusaha kaya raya. Pak Anton berprofesi sebagai direktur utama di perusahaan ternama di kota ini. Pak Anton usianya sekitar 55 tahun, punya istri yang cantik usianya 3 tahun lebih muda darinya. Widya nama istri Pak Anton, sekaligus majikanku, dia baik dan ramah. Bu Widya tidak kerja, hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga, cukup di rumah duitnya sudah banyak. Majikanku punya seorang anak laki-laki, tetapi sampai sekarang aku belum pernah ketemu. Pak Anton bilang anaknya ditugaskan untuk memimpin anak perusahaannya di luar kota sebagai pimpinan. Anak Pak Anton jarang pulang, kadang 2 bulan sekali baru balik, paling lama 2 minggu di rumah terus berangkat lagi. Riko nama anak majikanku, usianya sekitar 24 tahun, orangnya cakep, kulihat dari fotonya menempel di dinding. Hari ini Pak Anton memanggilku, dia mau keluar kota urusan kerja sekitar sebulan, istrinya ikut sambil liburan. Pak Anton pesan padaku untuk jaga rumah dan hati-hati, karena aku sendirian menjaga rumah. Kulihat kedua majikanku sibuk menyiapkan semua keperluannya, aku ikut bantu sebisaku. 2 jam kemudian di depan rumah sopir kantor datang dengan mobilnya. Pak Pono nama sopir itu, kudengar Pak Anton memanggil namanya. Pak Pono, nanti ikut saya ya, selama sebulan kita keluar kota. Siap Bapak, jawab sopir itu. Tolong Pak bawakan semua barang-barang ini, masukkan ke bagasi mobil, kita persiapan mau berangkat, kita ke bandara pesawat sejam lagi. Roda mobil berputar, meninggalkan rumah ini, mereka berangkat, tinggal aku sendirian. Sudah seminggu aku sendirian, sejak Pak Anton dan istrinya keluar kota terasa sepi. Dalam kesepian, kesendirianku semakin membuatku galau. Kesendirianku mengingatkanku pada rasa sakit hati, teringat perihnya perasaanku pada mantan cowokku. Lebih baik aku kerja, rasa sakitku menyiksaku, entah sampai kapan akan terobati. Semakin aku teringat masa laluku, semakin sakit hatiku, mantan cowokku selingkuh dengan temanku sendiri. Emang sahabatku orangnya cantik, tapi gak nyangka dia menyukai cowokku. Sebulan yang lalu mereka menikah, mereka tinggal di tempat sahabatku itu. Rumah tempat mereka tinggal jaraknya hanya sekitar 200 meter, makanya aku pergi kerja, agar tidak melihat kehidupan mereka. Aku ke kota bekerja, tidak mau diundang ke pernikahannya. Mungkin lambat laun, dengan pekerjaanku bisa mengobati sakit hati. Tak sanggup aku bila melihat mereka di depan mataku. Mungkin dengan tidak melihat keduanya perasaanku jadi lebih baik. Tak sanggup aku menahan pedihnya lukaku atas pengkhianatan ini. Karena cowokku bilang akan melamarku, ternyata bukan aku yang dilamar akan, tetapi sahabatku sendiri. Tapi sudahlah, jodoh di tangan Tuhan, aku harus berusaha ikhlas. Aku berharap semoga suatu hari Tuhan akan memberikan jodoh yang lebih baik lagi daripada mantanku. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi, tanda ada orang datang. Kulangkahkan kakiku ke arah pintu depan. Aku bangkit dari sofa tempatku duduk. Kubuka pintu perlahan, kulihat sesosok pemuda usianya, kelihatannya lebih tua di atasku. Pakainya rapi, wajahnya tampan, memakai kacamata hitam, agak panjang rambutnya. Sejenak ku pandang dari ujung atas sampai ke bawah, menawan hatiku. Kami saling tatap mata beberapa saat, dia tersenyum.
kenapa hatiku bergetar saat memandang wajahnya. Kayaknya aku suka dari awal melihatnya. Maaf mas, mungkin ada yang bisa saya bantu. Mas ada perlu apa, tanyaku padanya. Dia hanya diam dan tersenyum sambil menatapku, membuat aku deg-degan sekaligus penasaran, tapi aku agak takut soalnya aku sendirian di sini. Kamu jangan takut dek, aku gak nyari siapa-siapa. Perkenalkan, namaku Riko. Mendengar suaranya sepertinya, aku pernah dengar nama, tapi siapa ya dia? Mendengar nama Riko, buru-buru aku datangi dia. Aku raih koper di tangannya. Maaf mas, biar saya bantu. Mas Riko anak Pak Anton ya? Dia hanya tersenyum. Iya, aku Riko anak Pak Anton, dijawabnya padaku dengan sopan. Mari dan silahkan masuk, biar saya yang bawa. Kopernya mas pasti capek, pintaku padanya. Sudah jangan panggil dan panggil aja Riko. Kamu siapa, mana Mbok dari kok gak kelihatan? Mbok Darmi udah gak di sini mas, sudah pulang kampung, suaminya sakit. Saya yang gantikan pekerjaan Mbok Darmi. Oh gitu ceritanya, jawabnya padaku. Ayo mas masuk, saya ambilkan minum, mas pasti haus dan capek. Ayo tolong bantu bawakan koper ini. Iya mas, jawabku padanya. Kami pun masuk, kuikuti langkahnya menuju lantai atas, karena disitulah kamarnya. Taruh aja kopernya di sini, tolong buatin saya minumnya. Sama buatin nasi goreng, taruh di meja makan, aku mau mandi dulu. Iya mas Riko, saya siapin. Setengah jam kemudian makan pesanan, dan minum sudah siap. Cepat-cepat aku mandi dan ganti pakaian, dan berdandan. Kemudian aku datangi kamar Mas Riko dan ku ketuk pintu perlahan. Mas, makanannya siap. Iya sebentar aku turun, katanya padaku. Aku turun ke meja makan, tak lama Mas Riko datang. Silahkan mas, dimakan. Mas Riko hanya diam dan menatapku saja. Kenapa Mas Riko hanya diam? Ayo dimakan. Kenapa mas melihatku begini? Apa ada yang salah? Aku jadi khawatir. Gak apa-apa kok. Nama kamu siapa? Tanya padaku. Nama aku Siska mas. Silahkan dimakan, buru-buru aku ambilkan minum. Saya ke belakang dulu ya mas, silahkan dimakan. Siska jangan kemana-mana, temenin mas makan. Jangan mas, saya hanya pembantu. Sudah gak apa-apa mas, gak suka membeda-bedakan status. Kita itu sama aja. Wah ternyata sifat baik Pak Anton dan istrinya, nurun ke anaknya. Ayo kita makan bareng lagi ya. Terlalu banyak kalau aku makan sendirian. Iya mas, jawabku padanya. Kami pun makan bersama sambil cerita dan tertawa bercerita kisah masing-masing. Kami pun kayaknya nyaman banget. Masakanmu enak sekali. Aku suka rasanya, mantap, sama enaknya sama masakan mamaku. Pasti suamimu minta dimasakin terus, kandanya padaku. Pujiannya membuatku bahagia dan senang, seolah-olah menghilangkan sedihku sama mantanku ya dulu. Mana ada yang mau mas, aku kan jelek. Mantanku aja lebih memilih sahabatku sendiri. Cowokmu itu salah milih. Kamu tuh cantik loh, kalau aku lihat kamu itu jauh lebih cantik dari mantanku. Mas Riko bisa aja, aku tersipu malu. Masalah Siska sama aku itu sama persis yang aku alami. Mantan cowokku juga menikah dengan bos rekanan kantorku. Berarti kita sama dong. Kami pun tertawa dan saling tunjuk hidup. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Itu pun kalau Siska mau.
Kata-kata Mas Riko membuatku kaget. Mana mungkin anak majikan pacaran sama aku? Kalau aku suka gak penting status, yang penting saling menyayangi. Kenapa Mas mau ama aku kan? Masih banyak cewek selevel Mas Riko, tanyaku padanya. Kalau Pak Kanten tahu aku bisa dipecat, Gak apa-apa kok, papaku orangnya gak begitu. Siapapun pilihan hidupku papa setuju, yang penting dia setia dan sayang aku. Kalau mas-mas mau aku terima, karena jujur, aku suka Mas pada pandangan pertama. Akhirnya aku jadian sama Mas Riko, dialah orang pertama yang bisa mengobati sakit dan luka hatiku. Demikian kisah cerita pun selesai. terima kasih.liki komen dan subscribe channel kami.